Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhdam Maulana Sidik. Saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Dinia Kota Pekanbaru. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4A reguler. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai yaitu rekan saya, yaitu guru atau bisa dibilang bapak imam masjid saya, tentang psikologi agama yang berkaitan dengan adat dan istiadat. Oh, tunggu sebentar. Oke guys, sekarang saya sudah bersama guru saya, guru ngaji saya waktu kecil, yaitu Bapak Muhammad Irhamuddin Harahap MPD. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan lah tentang tugas psikologi agama ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang memaknai hubungan antara agama dan adat istiadat di lingkungan Bapak? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, adat sebenarnya bisa menjadi hukum, yaitu al-adatul muhakkamah, dengan satu catatan, apabila adat ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Artinya adat yang kita jalankan dengan aktivitas yang kita jalankan di rumah maupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan masyarakat, selama dia tidak bertentangan dengan akidah dan sunnah, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu sah-sah saja, bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah menurut Bapak mengikuti adat bisa memperkuat keimanan seseorang? Mengapa? Seperti pertanyaan yang pertama tadi, selama tidak bertentangan dengan akidah dan sunnah, itu pasti bisa memperteguh dan memperkuat keimanan seseorang. Tetapi jika adat yang kita lakukan di lingkungan masyarakat kita itu jauh dari yang namanya nilai-nilai agama, yang artinya bertolak belakang dengan agama dan sunnah, ya pastinya itu sudah jauh dari namanya dengan memperkokoh agama, yaitu malah menjadi kebalikannya. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa pandangan Bapak jika seseorang menolak adat karena alasan keagamaannya? Kalau menolak adat karena alasan keagamaannya, terkait kepada pertanyaan pertama, kalau memang adat yang kita jalankan seperti ritual-ritual, contohnya ritual-ritual yang ada di masyarakat tertentu, itu bertentangan dengan akidah kita, khususnya kepercayaan kita, bertentangan dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ritual-ritual ibadah kita, itu bukan hanya sekedar kita menolak, akan tetapi kita harus dengan tegas menolak adat tersebut, dengan arti kata bahwasanya adat tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sebagai seorang Islam, artinya adalah seorang Muslim yang baik, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan akidah yang kita percaya masing-masing. Oke, sekarang kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Gimana keadaan Bapak ketika tidak mengikuti adat istiadat dengan keyakinan agama? Tentunya kita juga sebagai seorang Muslim harus lebih cerdas ya, melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang sekitar kita, apakah adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat kita itu sudah sesuai dengan yang ditekankan oleh Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau itu sudah kalau sudah bertentangan dengan keyakinan kita, sudah bertentangan dengan aturan-aturan agama, seharusnya kita juga harus lebih cerdas lagi melihat adat-adat yang di lingkungan kita. Tapi saya yakin kita yang berada di lingkungan khususnya di Riau Pekanbaru, adat istiadat yang kita lakukan di masyarakat di sini insya Allah tidak jauh dari yang namanya masih dengan keagamaan kita. Artinya tidak ada yang jauh melenceng. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana perasaan Bapak ketika adat dan agama saling melengkapi? Dua-duanya seperti definisi yang di awal tadi, adat itu bisa menjadi sumber hukum, yaitu al-adatul muhakkamah. Selama tidak bertentangan dengan akidah dan kepercayaan kita, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Selama ini artinya sejalan, berarti alhamdulillah kebiasaan-kebiasaan dengan ritual-ritual keagamaan kita bisa sejalan dengan yang kita maklumi. Tentunya senang ya, luar biasa. Oke, itu saja guys pertanyaan untuk guru saya yang dari kecil mengajar saya. Pak, terima kasih Pak ya, semoga berkah Pak. Oke, see you. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!
Pak.